Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan Dzulhijjah. Jadi bulan di mana orang-orang melaksanakan ibadah haji. Jadi di situ ada hari raya haji ya. Hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Ada istilah yang sama di Jawa sebenarnya ya. Bodo besar ya. Karena ada istilah lain di Arab juga, Idul Akbar. Jadi kalau di Jawa mungkin jauh lebih meriah Idul Fitri ya. Nah, kalau di Arab sana sangat meriah Idul Adha ya. Jadi pada hari raya Idul Adha itu karena korbannya tidak hanya pada tanggal 10 saja, tapi juga pada tanggal 11, 12, 13. Jadi menyembelih hewan kurban tidak hanya hari raya Nahar ya, tapi juga hari Tasyrik. Ya, kalau Idul Fitri itu takbirannya hanya semalam suntuk ya, sampai sholat Id ya. Takbir mutlak ya. Tapi kalau Idul Adha itu kesunahan takbir itu mulai subuh hari Arafah, berarti tanggal 9 Dzulhijjah, sampai asar terakhir hari Tasyrik, tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, kalau hari raya Idul Fitri itu kan diharamkan puasa hanya 1 hari ya. Tapi kalau rangkaian Idul Adha itu haram puasa sampai 4 hari ya. Jadi keistimewaan bulan Dzulhijjah diantaranya adalah 10 hari itu melaksanakan ibadah-ibadah, itu keistimewaannya ya tidak seperti di bulan-bulan yang lain ya. Jadi masing-masing punya keistimewaan. Kalau diperbandingkan ya nanti tetap ada perbandingannya ya. Kemudian sebelum kita mulai melanjutkan pengajian kitab ini ya, saya mau memberi sedikit ya istilahnya penyemangat lah ya. Jadi untuk dunia pesantren mungkin satu sisi ya ada ya sebagian yang memandang sebelah mata ya. Yalah mondok ki arep dadi apa? Ada yang seperti itu ya. Ada lagi mereka menganggap bahwa pesantren itu apa? Tempat pelarian ya. Kalau anak sudah sulit dikendalikan nanti, oh tak pondok dan sebagainya ya. Nah, itu anggapan-anggapan yang miring ya. Ada lagi misalnya yang penting sekolah ya, nanti bisa sambil mondok. Nah, itu juga itu berarti seakan-akan apa? Menyepelekan apa? Pondok ya. Padahal untuk pondok pesantren itu sudah terbukti ya. Jadi
pendidikannya, pengajarannya itu full ya, 24 jam bahkan berada di satu lingkungan ya. Jadi di pesantren itu diajarkan ada keikhlasan ya, ada situ riyadhah ya, tirakat ya, di situ ada berkhidmah ya, ada keberkahan ya, ada nur ilahiyah ya, anwar ilahiyah banyak sekali di situ. Ya, yang mana pendidikan umum itu tidak mengenal semacam itu ya, bahkan tidak percaya ya. Ya. Jadi kita harus pandai-pandai memberi bekal ya pada anak cucu kita untuk masa depannya. Di pendidikan agama itu sangat penting ya. Bahkan kalau orang menomorsatukan agama, nanti urusan dunia dan akhirat akan ikut ya. Tapi kalau agama dikesampingkan, semuanya akan ambiar ya, kucar-kacir, morat-marit. Ya mungkin kalau di Indonesia ini pesantren macamnya banyak ya. Ya, ada yang mungkin tradisional ya, bahkan sangat memegang teguh ya teori-teori dan metode-metode yang sangat kuno ya. Tapi ada juga yang memadukan dengan kemodernan ya. Nah, yang penting tidak usah terkecoh dengan yang serba wah zaman sekarang ya. Misalnya ada embel-embel ada embel-embel favorit, ada embel-embel mungkin modern, ada embel-embel bonafit dan sebagainya ya. Yang penting itu intinya ya, yang penting nanti bagaimana pengajarannya ya, bagaimana sumber-sumber ilmunya ya, mungkin guru-gurunya ya, isi ajarannya itu yang justru lebih penting ya. Karena banyak orang mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Banyak orang mengaku-ngaku kaum salaf ya, mengikuti ulama salaf. Banyak yang mengatasnamakan Islam ya. Banyak yang mengaku ahli dalam keagamaan dan sebagainya. Ya, jangan terkecoh dengan semua itu ya. Kalau kita orang Jawa ya, itu ada makna secara Jawa ya, Arab Pegon, nah itu dipertahankan ya. Meskipun bahasa kitab dengan bahasa keseharian itu kadang berbeda ya. Utawi iku, siro engson itu kan kalau dibuat praktek di masyarakat mungkin tidak terpakai ya. Nah, tapi intisarinya ya, esensinya, nah itu yang bisa diterapkan di masyarakat ya. Jadi jangan mengatakan olah nahwu kanggo apa, rasa menangan misalnya. Ya. Napa dadak belajar utawi iku. Yo ora iso kerja dan sebagainya ya. Nah, itu anggapan-anggapan yang mungkin bisa membahayakan ya. Jadi sekali lagi berbeda ya. Mempelajari ilmu Islam asli dari sumbernya itu berbeda dengan yang hanya instan ya dari Kiai Google mungkin ya, atau dari mungkin rekaman-rekaman ya. Dan sekali lagi kalau belajar hanya terjemah ya, dengan mengetahui teks aslinya itu juga berbeda ya. Ya.
apalagi zaman semakin canggih ini ya. Jadi jangan sampai mengenyampingkan guru ya. Jangan sampai meninggalkan talaki ya atau muwajahah ya, bertemu langsung dengan guru ya. Jangan sampai mengenyampingkan ya pertemuan antara guru murid secara langsung ya. Ya. Meskipun bisa ya dengan online ya, dengan mungkin istilah daring itu ya, meskipun bisa. Tapi ikatan rohaniah itu perlu perlu pertemuan langsung ya. Ya. Dan sanad ya, sanad mata rantai guru murid ya, itu perlu dipersambungkan ya. Jadi pada intinya ya boleh kalau sekedar menambah wawasan ya, kalau sekedar mungkin referensi tambahan ya. Tapi yang penting harus harus tahu ya, mana yang aliran benar ya, mana yang aliran menyimpang, mana yang di situ sesuai dengan ajaran Rasul, ajaran Allah yang hak ya, dan mana yang ada embel-embel ya, ada kepentingan-kepentingan ya, ada udang di balik batu ya. Jadi saya kira cukup pendahuluannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 48 At-Tibbun Nabawi. Kita lanjutkan. Fa'idha sabatat. Kita maknai. Mongko nalikane jadi tetep. Apa hadhil muqaddimatu iki piro-piro pendahuluan. Al-arba'u kang papat. Amkana mongko mungkinake. Apa al-istidlalu amrih dalil. Bifi'lihi kelawan penggaweane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala baqai shaumi ing atase tetepe poso ma'al hajati ya, ma'al hijamah ya. Ma'al hijamati sartane cantuk. Wa illa lan lamun ora idza sabatat. Fama mongko iku apa al-mani'u utawi perkara kang nyegah. Ayakuna yen ana apa asomu poso iku naflan sunnah ya juzu wenang apa al khuruju metu minhu sanging naflan bil hijamati kelawan cantuk wa ghairiha lan liyane hijamah. Jadi dalam menyimpulkan suatu dalil ya, itu kan banyak perangkatnya ya, banyak alatnya. Tidak bisa serta-merta secara tekstual terus memberi kesimpulan ya. Entah itu dalil dari Al-Qur'an maupun hadis ya. Dan sekali lagi kalau kita bermadhab ya lebih baik kita fokus pada mazhab kita dulu ya. Adapun nanti kalau ingin perbandingan mazhab ya, itu boleh ya. Tapi jangan melupakan mazhab kita dulu ya. Jadi dalam beristidlal ya, itu ada tata caranya ya. Jadi tidak bisa serampangan ya. Lah apa boleh mempelajari mazhab lain? Ya boleh ya, boleh. Asal nanti tidak di talfek ya, tidak dicampur aduk ya. Orang-orang kadang memilih yang mudah-mudah, yang enak-enak ya. Nanti dicomoti pendapat-pendapat. Nah, kalau dicampur aduk nanti ya bisa kacau, ibadahnya bisa bisa fasidah ya, bisa batal ya.
Jadi seperti halnya kalau ingin mempelajari ya atau sekedar mengetahui ajaran agama lain, ya kita harus matang dulu agama kita ya, biar nanti tidak apa terombang-ambing ya, biar tidak terseret ya, ke dalam apa ajaran agama lain ya. Nah, paham ya? Kita lanjutkan dulu. Au min Ramadhan atau saking bulan Ramadan. Lakinahu tetapi ini man iku fi safari dalam lelungan. Au min Ramadhan atau saking bulan Ramadan. Fil hadari dalam omah. Lakin taat tetapi ini narik apa al hajatu hajat ilaiha maring hijamah kama tad'u kaya oleh narik apa hajatun hajat. Nah itu ya, apa hajatu man hajate wong kebutuhane wong bi kang iku kelawan man marodun utawa lara ilal fitri maring mukil atau mukah au yakun utawa ana min ghairi hajatin sange tanpa hajat ilaiha maring hijamah lakinau tetapi neso iku mubqan ditetepake alal asli ing atase asal. Jadi ada saat-saat tertentu puasa itu bisa dibatalkan ya, mungkin ada pendorongnya ya. Kalau puasa Ramadan itu kan kewajiban, dan nanti ada rukhsah ya, ada hal-hal yang menjadikan apa keringanan untuk boleh tidak berpuasa. Tapi ketentuannya itu tersendiri ya. Ada yang nanti cukup mengqadha, ada yang harus qadha dan membayar fidyah ya. Ada yang cukup fidyah saja ya. Nah, itu ketentuan dalam fikih sudah jelas ya. Nah, seperti kalau ada kebutuhan ya, kalau ada hajat untuk membatalkan puasa misalnya ya, misalnya sakit berat ya, sakit yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan puasa lah itu tentunya ada keringanan ya. Di hukum itu ada yang azimah ya, ada yang rukhsah ya. Jadi ada hukum yang sudah asli ya, sudah wajib dikerjakan apa adanya ya, nanti di keadaan tertentu bisa ada rukhsah ya, ada keringanan-keringanan. Jadi selalu ada solusi ya dalam setiap masalah. Nah, agama itu seperti itu ya, agama itu mudah, tapi jangan disepelekan ya. Agama itu mudah, jangan dipersulit ya. Agama itu memberi kelonggaran-kelonggaran ya. Di manusia ya hendaknya mengikuti agama ya, sesuai dengan apa tuntunan ya. Jadi tidak memberatkan dirinya maupun orang lain ya. Ya, dan tidak memaksakan dirinya maupun memaksakan orang lain ya. Kita lanjutkan wa qaulihi lan dawuh Kanjeng Nabi aftara mukil ya, mukah sapa al hajimu wong kang cantuk wal mahjum lan wong kang dicantuk. Nakilun iku kang nukil wa mutaakhirun lan dadi gari. Fata ayyana mongko dadi tertentu apa al-masir nggon baline ilahi maring qol
wala sabila lan ora ana dalan iku maujud ila isbati wahidatin maring nantepake salah suwiji min hadhil muqaddimati saking iki pira-pira pendahuluan al arba'i kang papat. Fa kaifa mongko hale kaya apa isbatiha kelawan netepake hadhil maqamat kulliha hiya sakabehane hadhil maqamat. Jadi ada sabda Rasul yang menyebutkan ya aftarul hajim wal mahjum. Di berbuka puasa ya bagi orang yang membekam atau yang dibekam. Nah tentunya teks hadis semacam ini untuk menyimpulkan ya apakah puasa itu membatalkan karena ada bekam. Nah, ini perlu kajian ya. Jadi sekali lagi mungkin tidak cukup hanya teks hadis dari satu sumber saja ya. Nanti bisa diperbandingkan dengan teks-teks hadis yang lain ya. Kalau dalam mazhab saja ya, satu mazhab saja itu bisa ada banyak pendapat ya. Apalagi kalau sudah keluar mazhab lain ya. Itu mungkin saja dan pasti ya ditemukan banyak perbedaan ya. Jadi kalau mau mengikuti mazhab lain dalam satu qadhiyah itu boleh ya. Dalam satu paket ya, misalnya saat haji ya mengikuti mazhab lain ya. Ya, satu paket ya, satu qadhiyah saja ya. Yang nggak boleh kalau dicampur-campur tadi ya. Misalnya bab nikah dicampur ya, talfek namanya ya. Jadi mencomot pendapat-pendapat mazhab diambil yang mudah-mudah ya. Nanti nikah tanpa wali ya, tanpa mahar ya. Wah, iso gondoli wong itu ya. Digone ngalas di nikah ya. Sakarpe dhewe ya, berbahaya. Makanya kalau meracik sendiri lah itu yang berbahaya. Ya, jauh lebih berbahaya lagi kalau langsung dari Quran ya, langsung dari hadis. Ya, dia menggabung-gabungkan sendiri ya, menyimpulkan sendiri. Ya. Otak-atik matok ya, gotak-gatik gatok. Nah, itu yang berbahaya. Otodidak dalam beragama itu sangat berbahaya ya. Di dalam beragama itu ya harus ada pembimbingnya ya. Harus ada gurunya ya. Kalau tidak ada diambil alih oleh setan ya. Belum lagi nanti hawa nafsu ya. Saya kira sedikit-sedikit ya, yang penting istiqomah ya. Kita lanjut satunya lagi. Dibuka halaman 18 kitab Al-Mawa'id. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai wahina idzin. Kita maknanya. Wahina idzin. Lan ing dalam sudah ketemu belum? Itu tengah ya. Untuk anak baru mungkin nanti ini akhir-akhir ya mau khatam ya. Nanti tinggal menyesuaikan ya insyaallah. Wahina idzin dalam kono-kono
yahkumu fa fi tinatil bashari mongko iku ing dalem andute menungso min sifat syari sanging pira-pira sifat Allah ma utai barang la yuhsa kang ora diitung apa ma wa min sifatil khairi lan sanging pira-pira sifat kebagusan ma utai barang la yuhsa kang ora bisa diitung apa ma wa fil akabir lan iku ing dalem pira-pira wong gedhe min sifat syarri sanging pira-pira sifat Allah ma utai barang fil asahiri kain dalam pira-pira wong cilik wa aksulan suwali'e wa fil akabir illa anna sifat syarri kejaba sak temene pira-pira sifat Allah iku khafiyatun samar fil akabir ing dalam pira-pira wong gedhe wa sifatil khairi lan pira-pira sifat kebagusan iku khafiyatun samar fil asghiri ing dalam pira-pira wong cilik hakadha eleng-eleng iku kaya mengkene-mengkene ya dimulai niku anna hukman niku anna hukman hukum jami abna'i adama utawi hukume sakabehane anak Adam ma'adal anbiya'i ma'ada mahya barang ada kang liyane apa ma al anbiya'a ing pira-pira nabi ngoten ya alaihim sholatu wassalam alaihim ko iku ing atase anbiya as-sholatu utawi tambah rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan. Jadi ada orang-orang besar ya, orang-orang mulia dan ada orang-orang kecil ya, orang-orang biasa. Nah tentunya kalau orang-orang besar, orang-orang mulia, orang-orang terpilih ini banyak sekali kebaikannya ya. Kalau orang-orang biasa, orang-orang kecil itu ya lebih banyak apa keburukannya ya. Maksudnya kalau orang-orang mulia itu kan yang tampak kebaikannya itu banyak sekali ya. Kejelekannya itu sedikit sekali ya. Dan sebaliknya kalau orang-orang biasa itu yang tampak keburukannya ya banyak ya. Kebaikannya apa? Sedikit sekali ya. Nah, di sini maksudnya semacam para nabi ya. Dan selain nabi ya, itu tentunya berbeda ya. Jadi kalau para nabi itu kan sudah manusia pilihan ya. Mereka maksum. Mereka punya mukjizat ya. Mereka punya kedudukan di sisi Allah ya. Jadi berbeda dengan orang-orang biasa ya. Tentunya mereka apa? Tidak seperti para nabi ya. Karena memang tinah itu cara basa aslinya apa? Bahan dasar ya. Dilembongi ya. Jadi memang benih-benih para nabi itu berbeda dengan apa? Benih-benih orang biasa. Ya. Jadi para nabi rasul itu sudah terpilih ya. Jadi jangan disamakan apa dengan orang-orang biasa ya. Itu pasti berbeda ya. Fa inna Allaha mangko sak temen Allah taala halimul Allah iku tahara nyucake sapa Allah tinatahum ing endute anbiya bisa bikir enayati lawan dhisik pitulung la bi amalen ora lawan ngamal amilu kang ngamal sapa anbiya hu ing ma wala bi khairin ora kelawan kebagusan qaddamu kang dhisikake sapa anbiya hu ing khair fatinatuhum mangko utawi ndute anbiya
kullu wa yuskabane tina iku khairun bagus la syarra ora ana Allah iku maujud fiya dalam tina wa amma tina tu ghairihim lan anapun utawi ndute liyane ambiya iku fahya mangko utawi tina ti ghairihim iku baqiyatun tetep ala asliha ing atase asale tina wa ma lan utawi barang kana kang ana apa ma iku jibilian bangsa watek fi asli nasyati dalam asale tumbuh fa muhalun mongko iku muhal ayazula yen toh ilang apa ma illa bin idamil dzati kejaba kelawan dadi ora anane zat untuk para nabi, para rasul itu kan dulu memang penciptaannya ya memang sudah ditentukan ya sudah ditentukan. Jadi kalau nabi rasul itu pasti laki-laki ya tidak ada yang perempuan. Jadi kalau wali itu mungkin perempuan ya, masih ada wali yang perempuan ya. Kalau derajat nabi rasul itu tidak akan turun ya. Tapi kalau derajat kewalian itu bisa apa? Bisa turun ya. Kalau nabi rasul itu punya keistimewaan ya, sesuatu yang luar biasa bernama mukjizat. Kalau wali ya, para aulia ini apa? Bernama apa? Karomah ya. Kalau nabi rasul harus memproklamirkan diri ya sebagai utusan Allah, sebagai nabi rasul, jadi harus mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai apa? Rasul ya. Tapi kalau wali, aja bisa ngaku-ngaku wali ya, so kualik okay, ya. Jadi kalau wali itu tidak perlu memproklamirkan diri sebagai wali ya. Malah orang-orang yang mengaku wali itu bisa-bisa tidak sampai mencapai derajat kewalian. Hati-hati ya. Memang manusia itu ada yang terpilih ya, ada yang layaknya sebagaimana manusia-manusia yang lain ya. Kita tambah sedikit. Wa ma damat lan ing dalem selagine langgeng apa inayatu pitulung tahifu ngepung sopal abdu kawula fasifatu mongko utawi berbeda sifat al hasanatu kang bagus iku mustakmilatan atau mustakmalatan dilakokake fil abdi ing dalam kawula wasayyatu utawi Allah iku mu'attalatan disungake fa idza takhallafat ngoten mongko nalikane dadi nyeri anu saking abet apa inayatu pitulung qamat mongko jumeneng apa asayyatu sifat Allah wa ta'attalat lan dadi suwung apa al hasanatu kebagusan fayakunu mongko ana sopal abdu kawula iku kasyaitani kaya setan. Jadi para nabi rasul ini itu memang sejak dahulu kala sudah dipaket ya menjadi manusia yang istimewa ya. Jadi kebaikan-kebaikan penuh ya. Dan mereka tidak mengusahakan semua itu ya, karena sudah apa? Sudah pasti mendapatkan ya. Berbeda kalau selain Nabi Rasul itu kan
dia harus berupaya apa? Mendapatkan anugerah-anugerah dari Allah ya. Jadi untuk bisa baik itu harus ada upaya-upaya yang jauh lebih keras ya, jauh lebih apa? Lebih kuat ya. Jadi kalau orang biasa kok tidak mau berusaha ya, mencari ridho Allah ya, tidak berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, tidak berusaha apa? Membersihkan jiwa raganya ya dari keburukan-keburukan. Nah itu ya tidak akan bisa ya mencapai derajat kemuliaan ya, tidak akan bisa apa? Mendapatkan anugerah-anugerah ya. Jadi kalau orang biasa kok melupakan itu semua ya, ya nanti dia akan apa? Jatuh ya, jatuh semakin terhina, semakin jauh dari Allah ya. Ya, dan semacam itu nanti dimanfaatkan oleh setan. Ya. Makanya orang yang tidak mau mendekatkan diri kepada Allah ya semakin jauh semakin jauh. Orang yang tidak mau berusaha ke jalan yang benar ya semakin apa? Tersesat. Ya, saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.